kantor TO. Yang pertama, rapat dengan Jaksa Agung. Kita tekankan tadi yang pertama, penanganan kasus itu harus fair dan berkeadilan. Tidak menargetkan orang per orang atau menargetkan kasus-kasus tertentu misalnya, supaya persepsi publik dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya pemberantasan korupsi, dianggap tidak tebang pilih. Ya, dianggap tidak tebang pilih karena profesional dan berkeadilan. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, pesan yang kami sampaikan kepada Jaksa Agung adalah kasus-kasus yang menyita perhatian publik, misalkan kemarin kasus Mahkamah Agung, ini penemuan 1 TNI harus dibongkar. Jangan kasus-kasus pertama heboh, nilainya ratusan triliunan, lalu kemudian itu dipersempit. Aktor-aktor sesungguhnya tidak disentuh misalkan. Ini yang kami dorong kepada Pak Jaksa. Yang ketiga, kami sampaikan mengukur prestasi Kajati, Kajari, jangan diukur dengan target-target kasus. Kalau mereka ditarget, saya khawatir kasus tidak ada pun bisa diadakan. Di Indonesia luar biasa, Pak, punya 3 institusi penegak hukum pemberantasan korupsi. Yang boleh dikatakan di Indonesia juga tercatat pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara. Sampai kapan kita seperti itu? Pendekatannya represif, sensasional. Kenapa tidak kemudian penegakan hukum ini, penegak hukum ini termasuk kejaksaan, memformulasi strategi supaya pencegahan korupsi itu bisa jalan, Pak. Tidak serta-merta selalu penanganannya represif, sensasional. Ini yang kita tekankan. Bayangkan saja 3 institusi penegak hukum, korupsi tidak habis-habis diberhentikan. Ini kita dorong konsepnya seperti apa, konsep pemberantasan korupsi supaya selesai di korupsi, Pak. Ya. Karena KPK sudah 22 tahun, kejaksaan, kepolisian, ada lagi Korpas Tipikor Polri. Nah, kita mendorong itu supaya persoalan korupsi ini bisa tuntas dan selesai, supaya fokus pemimpin bangsa kita betul-betul mensejahterakan rakyat. Yang terakhir, kita mau penyelamatan keuangan negara, triliunan itu. Sejatinya penegak hukum seperti itu, supaya ada penyelamatan uang negara, pemulihan aset negara. Kita mendorong agar kasus-kasus yang ditangani korupsi kelas kakap, bukan kelas teri, yang ecek-ecek misalkan. Kira-kira itu hasil rapat dengan pendapat. Ya, posisi Komisi 3 kan mitra dengan penegak hukum. DPR itu adalah lembaga legislatif yang punya kewenangan pengawasan, cek dan balance dengan organ pembantu presiden alat negara bernama kejaksaan. Tentu kasus-kasus yang mencita perhatian publik, kasus-kasus yang dianggap publik tidak adil, kasus-kasus yang dianggap publik tebang pilih, itu seperti apa sebenarnya proses itu? Supaya itu bisa menjawab bahwa kasus yang ditangani kejaksaan betul-betul murni proses penegakan. Makanya kita mendorong tadi agar penegakan hukum pemberantasan korupsi ini diluruskan dan dimurnikan, Kenapa diluruskan, dimurnikan? Supaya tidak muncul persepsi di masyarakat bahwa ini kasus ini karena berlawanan politik, motif politik dan lain-lain. Karena kapan penegakan hukum bermotif politik, menarget orang per orang, ya rusak kan. Itu kata Bung Hatta, Pak, proklamator Republik Indonesia. Oke? Pak, ini masih kasus yaitu koreksi bersama, koreksi penegak hukum. Itu yang saya katakan tadi. Koreksi penegak hukum ketika dia kalah di pengadilan, harusnya proses penyelidikan sampai penyidikan pas ditetapkan seorang tersangka betul-betul punya 2 alat bukti yang kuat.
supaya ketika di pra-peradilankan statusnya tidak kalah kira-kira begitu. Itu koreksi supaya dalam menetapkan orang tersangka betul-betul dua alat bukti itu tidak terpenuhi. Itu koreksi. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Terima kasih, Deng. Terima kasih, Deng. Terima kasih, Deng.